Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang administrasi keuangan. Kami yang beranggotakan Hilma Rayanatus Sarero dan saya Muhammad Umar. Poin-poin dari materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian administrasi keuangan, dua, bentuk-bentuk kegiatan administrasi keuangan, yang ketiga, jenis-jenis dokumen administrasi keuangan, dan yang terakhir yaitu bentuk dan format administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi keuangan. Sebelum masuk pada pengertian administrasi keuangan, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin administrator yang memiliki arti membantu atau melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari kata administration, yang artinya melayani atau mengendalikan. Untuk pengertian dari administrasi keuangan yaitu sebuah langkah pengelolaan keuangan sekolah, mulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Langkah tersebut sangat penting sekali diperhatikan karena masalah pembiayaan adalah menjadi sarana yang vital bagi mati hidupnya suatu organisasi sekolah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari kegiatan administrasi keuangan. Yang pertama yaitu penerimaan dan penyimpanan. Hal yang penting yang perlu disepakati adalah menentukan target penerimaan, di mana target itu ditentukan berdasarkan total RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah 10% dari total RAPBS. Yang kedua yaitu menentukan sumber-sumber penerimaan. Sumber tersebut bisa bersumber dari pemerintah atau yayasan berupa gaji guru dan pegawai, yang bersumber dari masyarakat atau orang tua berupa SPP atau sumbangan. Yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat disampaikan pada pimpinan sumber pemberi dana maupun kepada personel sekolah untuk dapat diketahui bersama. Adapun tahapan pertanggungjawaban keuangan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, pra-audit atau disebut pemeriksaan pendahuluan. Sebelum uang dibelanjakan dengan maksud untuk mengarahkan penggunaannya sesuai skala prioritas yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu post audit atau pemeriksaan akhir. Setiap pembelanjaan diadakan dengan maksud untuk mengecek apakah sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Ya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hilma Rayanatus Sarero. Selanjutnya adalah jenis-jenis dokumen administrasi keuangan. Yang pertama adalah dokumen rencana keuangan. Dokumen ini biasanya dikenal atau disebut dengan istilah rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Dokumen ini juga biasanya disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RABPS. RKAS ditandatangani oleh pimpinan sekolah, komite, dan pengurus yayasan. RKAS biasanya disusun untuk satu tahun ajaran, yaitu sebelum dimulainya tahun ajaran baru. Yang kedua adalah buku kas umum. Buku kas umum biasanya digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan maupun pengeluaran keuangan, termasuk internal dan eksternal yang tunai maupun non-tunai, termasuk yang ada dalam rekening sekolah. Yang ketiga adalah buku pembantu kas. Buku pembantu kas adalah buku besar pembantu untuk mencatat setiap transaksi kas secara tunai dan ditandatangani oleh bendahara BUS dan kepala sekolah setiap akhir bulannya. Yang keempat adalah buku pembantu bank. Buku pembantu bank khusus mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan yang dilakukan untuk mencatat setiap transaksi melalui bank, baik cek giro maupun tunai data terlampir. Yang kelima adalah buku pembantu pajak.
Buku pembantu pajak adalah buku besar untuk mencatat seluruh transaksi pemungutan pajak yang dilakukan oleh sekolah sebagai wajib pajak. Buku ini secara khusus berkaitan dengan pencatatan seluruh transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, baik penyetoran maupun pungutan. Yang keenam adalah berita acara pemeriksaan. Ketika akan dilakukan tutup buku BKU atau buku kas umum, maka kepala sekolah melakukan pengecekan dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah, baik dalam bentuk kas tunai maupun kas non-tunai. Hasil pengecekan ini kemudian dicocokkan dengan saldo akhir BKU pada bulan bersangkutan. Jika terdapat perbedaan, maka dicari tahu penyebabnya. Setelah pengecekan selesai dan tidak ada masalah, maka pimpinan atau kepala dan bendahara sekolah menandatangani berita acara kas tersebut. Yang ketujuh adalah dokumen bukti pengeluaran keuangan. Dokumen ini biasanya yang pertama, setiap kali bendahara melakukan pembayaran yang menyebabkan pengeluaran uang kas, maka harus menyiapkan bukti transaksi yang sah seperti kwitansi. Yang kedua, pengeluaran uang dalam jumlah tertentu, maka bukti pengeluarannya perlu dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, uraian dalam kwitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya, demikian juga jenis barang dan jasa yang dibayar. Yang keempat, setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan dibayar lunas oleh bendahara. Yang terakhir, semua bukti pembayaran dan pengeluaran hendaklah diarsipkan dengan baik oleh bendahara sebagai bukti untuk laporan pertanggungjawaban. Berikut ini adalah bentuk dan format administrasi keuangan. Yang pertama yaitu RKS dan RABPS. Berisi tentang semua kegiatan beserta rincian dananya yang ditanggung dengan dana BOS. Yang kedua adalah bentuk dan format administrasi keuangan buku kas umum yang memuat saldo awal, uang masuk, uang keluar, bunga bank, pengembalian bunga bank, dan rincian belanja serta pajak diuraikan. Format selanjutnya yaitu buku pembantu kas yang memuat tanggal pembukuan, kode program nasional sekolah dan jenis belanja, memuat nomor bukti penerimaan atau pengeluaran uang, uraian sikat penerimaan atau pengeluaran uang, jumlah penerimaan dan pengeluaran dan jumlah saldo setelah ditambah atau dikurangi jumlah penerimaan atau pengeluaran. Selanjutnya adalah format buku pembantu bank yang memuat kegiatan uang masuk, uang keluar bank pada rekening BOS. Saldo awal adalah saldo akhir pada buku rekening BOS. Selanjutnya adalah format buku pembantu pajak yang memuat uraian semua pembayaran pajak, baik saldo awal sama dengan saldo awal. Selanjutnya adalah bentuk dan format berita acara pemeriksaan yang memuat keterangan hari dan tanggal penanggung jawab BOS telah melaksanakan pemeriksaan kas yang ada pada bendahara BOS. Yang terakhir yaitu bentuk dan format dokumen bukti pengeluaran keuangan meliputi surat pernyataan tanggung jawab belanja, laporan pertanggungjawaban bantuan operasional, laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima, pernyataan tanggung jawab, laporan penerimaan dan